ring di jantung. Stent biasanya disebut ring cincin dipasang untuk membuka pembuluh darah tersumbat akibat flek jantung. Ini terjadi ketika flek dari kolesterol tinggi jahat seperti lemak dan lain-lainnya menumpuk di dinding arteri yang membawa darah ke jantung. Prosesnya dimulai dengan kateter tipis dimasukkan ke dalam pembuluh darah melalui arteri di pangkal paha atau pergelangan tangan. Kateter diarahkan ke pembuluh darah jantung yang tersumbat dengan pencitraan X-ray pembuluh darah yang tersumbat. Setelah itu, balon kecil di ujung kateter ditiup untuk membuka sumbatan. Jadi stent jantung biasanya terbuat dari logam baja tahan karat. Namun efek sampingnya stent jantung yang terbuat dari logam baja tahan karat, walaupun itu baja tahan karat, tapi yang namanya benda asing, cepat atau lambat, dalam pemakaian sekian lama pasti akan terjadi, baja itu akan teroksidasi. Sehingga racunnya meracuni tubuh dan membuat komplikasi penyakit baru dalam tubuh. Makanya hal ini dibutuhkan antioksidan super isarobotik yang 20 kali lipat dari glutathione dan astaxanthin. Kita kembali lagi yang tadi. Ada juga stent yang terbuat dari bahan yang bisa diserap oleh tubuh, dikenal sebagai stent biologis. Tapi tetap saja yang namanya benda asing masuk ke dalam tubuh kecuali bakat dari lahir ya. Tapi yang namanya benda asing, walaupun itu stent biologis, tetap saja efek sampingnya akan teroksidasi. Karena teroksidasi itu hal yang natural. Begitu stent biologis ini teroksidasi dan menjadi racun, maka racunnya akan menyebabkan berbagai macam komplikasi penyakit baru seperti stroke di otak, kelumpuhan, diabetes akut, dan lain sebagainya. Sebenarnya tujuan stent sebenarnya bagus, karena untuk menolong penderita gagal jantung untuk tetap terjaga pembuluh darahnya, tetap terbuka pembuluh darahnya. Tapi permasalahannya, ini yang dimasukkan adalah benda asing, walaupun itu bajaan tahan karat atau stent biologis. Jadi cepat atau lambat, benda asing ini akan teroksidasi menjadi racun dan racunnya akan meracuni tubuh dan menjadi berbagai macam komplikasi penyakit baru. Ditambah dengan proses adaptasi yang belum tentu terukur. Karena yang namanya benda asing, tetap ketatanegaraan tubuh akan menolaknya. Seperti gini, seperti kita punya satu negara, kemudian ada negara lain, negara asing masuk ke dalam wilayah negara kita dan mencoba untuk membuat sistem pertahanan dalam negara kita. Ya pasti kita sebagai negaranya yang punya negara pasti akan menolak kalau negara asing mengatur negara kita. Nah contohnya seperti itu. Jadi dimasukkan kateter benda asing itu sebagai seperti itu sistemnya. Nah permasalahannya ada satu pertanyaan di sini. Apakah bisa orang yang sakit jantung, gagal ginjal atau gagal organ lainnya, jadi kita lebih fokus ke gagal jantung sekarang. Jadi gagal jantung, apakah bisa sembuh tanpa dipasang stent? Jadi gini, dalam penerapan biotek metode tubuh isarobotik, artinya penerapan pola hidup 3 sehat dari konsep hidup 3 sehat, kajian biotek nanotek isarobotik biologis ether. Di situ kan 1 sehat secara pola hati, vitamin D3, 2 sehat secara pola pikir, vitamin K2, 3 sehat secara pola biologis, magnesium. Untuk sakit jantung atau gagal jantung, agar supaya sembuh dari sakitnya tidak dipasang kateter atau tidak dicangkok dengan jantung babi atau jantung monyet atau jantung lainnya, satu-satunya jalan dibutuhkan nanorobot super kecil, lebih kecil dari bakteri atau virus, yang bertindak sebagai nanorobot ini bertindak sebagai dokter untuk melakukan tindakan pengobatan, yaitu mengkateter jantung secara submikro, secara nanomikro, untuk jantungnya tetap terjaga. 2 nanobot ini juga bertindak sebagai mekanik, juga sebagai apoteker, yaitu nanobot yang bertindak sebagai apoteker, sedangkan nanobot itu bahan bakunya dari 500 bahan baku natural alami
mensuplai berbagai obat bahan baku natural alami ke tepat daerah-daerah yang dibutuhkan untuk memperbaiki sistem kerusakan jantung. Gitu. Sehingga secara biotek, nanotek, biomolekuler ISA, dengan diambil partikelnya ini dalam bentuk nanomikro, subatomik, mampu mensuplai obat-obatan alami, yaitu 500 bahan baku natural alami itu dalam bentuk partikel, untuk memperbaiki kerusakan sistem jantung, bahkan yang sudah gagal jantung. Dan yang ketiga, yang tadi saya sebut sebagai mekanik, juga untuk memperbaiki sistem. Jadi satu sisi sebagai apoteker untuk mensuplai obat-obatan alami, natural, nutrisi, berbagai vitamin, mineral, zat gizi dalam bentuk super ya. Kemudian juga mekanik sebagai nanobot bertindak sebagai mekanik untuk meregenerasi sel, untuk menginstal ulang, untuk memperbaharui sel, meremajakan sel jantung supaya dia lebih mudah dan lebih energik dalam perbaikan sistemnya. Yang keempat, nanobot juga bertindak sebagai antibodi super dan tentara sel imun super untuk satu membersihkan berbagai racun dalam tubuh terutama di kerusakan sistem jantungnya. Kedua juga bila mana ada bakteri atau virus akan dibunuh. Dan karena ini antibodi ini cerdas, dibuat secara artificial general intelligence dengan prosesor Isamor Almasih, maka antibodi cerdas ini tidak akan menyerang tubuhnya sendiri. Artinya bisa juga untuk penyembuhan dalam autoimun.